Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Horas keren-kerenku, aku Tulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo, Umbu, Rambu, Ina, dan Amak. Saya Makel dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana akang teteh. Perkenalkan nama Abdi teh Rijal. Abdi teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah. Dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo, dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lukis kontul baris, salam SDGs desa. Pagi ini kita akan mendapatkan materi tentang bersiap-siap dengan strategi baru pembangunan untuk
pembangunan desa untuk warga ini. Dan masih menunggu kehadiran Gus Ivan. Sambil menunggu kehadiran Gus Ivan, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang protokol gabung di sarapan SDGs dan ketentuan-ketentuan untuk bagaimana bergabung di sarapan SDGs. Satu, bahwa di sarapan SDGs bergabung di Zoom meeting, ini protokol di Zoom meetingnya, ID dan passwordnya sama, jadi kerabat desa bisa menyimpan password dan ID-nya, karena memang tidak, insya Allah tidak akan berubah kode ID dan passwordnya. Yang kedua, begitu acara dimulai, kami terkadang mengunci untuk tidak bisa bergabung. Jadi kalau bergabung sebelum jam 6, ya memang kadang-kadang beruntung juga, udah lebih dari jam 6 kita masih admit untuk bisa bergabung. Tetapi prinsipnya kita berharap bisa bergabung sebelum jam 6, dan sebelum jam 6 kalau sudah bergabung boleh berkomunikasi, saling tegur sapa dan seterusnya, silahkan. Jam 6 kita langsung off mic-nya, sehingga tidak bisa berkomunikasi karena memang acara akan segera dimulai. Biasa kurang 2 menit kita off-kan audionya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, saya lupa udah yang keberapa. Yang berikutnya adalah resen hanya boleh dilakukan pada saat diberikan kesempatan, karena resen ini adalah tanda bahwa Anda ingin menyampaikan sesuatu. Jadi kami hanya memberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu itu setelah materinya disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah materi-materi dari Pak Ivan atau Gus Ivan. Ini pasti kita sampaikan apabila materi itu memang bisa di-share. Artinya dari Gus Ivan share ke kami, pasti kami share. Jadi kerabat desa tidak perlu menanyakan materi dan seterusnya, karena insya Allah setiap materi dari narasumber apabila memang ada, pasti kita share. Kemana share-nya? Share-nya ada di 2 tempat, satu di grup WA dan satu di grup Telegram. Di grup Telegram itu kita ada grup Telegram TV Desa Sarapan SDGs, pasti kita bagikan di situ. Jadi mohon itu menjadi perhatian. Dan untuk hari Jumat yang biasa kita ada tanya Gus Ivan, kita berharap supaya posisi kamera dalam posisi landscape. Jadi ini lebih pada untuk keperluan tayangan. Jadi landscape itu posisinya posisi begini, bukan posisi begini kameranya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sebelum kita mendengar update dari Gus Ivan, dan juga materi yang akan disampaikan Gus Ivan pagi hari ini adalah siap-siap strategi baru pembangunan desa untuk warga. Jadi sepertinya ada strategi baru pembangunan warga. Jadi kita akan mendengarkan langsung dari Gus Ivan. Sudah bergabung bersama kita Gus Ivan. Selamat pagi, Gus. Pagi, Gus Koco. Maaf ini baru dapat sinyal. Oke, siap. Mungkin ada update atau akan langsung ke materi, silakan, Gus. Kalau untuk update itu kemarin siang ini begitu Gus Halim pulang dari Yogyakarta itu, kemudian langsung biasa itu saling ngobrol sebetulnya, tapi justru dari situ muncul berbagai ide, karena memang itu cara kalau secara psikologis itu cara membuat santai sehingga ide-ide yang segar bisa muncul. Nah kemarin
langsung menanyakan ke Kemenkumham, kemudian dibutuhkan surat dan langsung Ibu Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi membuat surat untuk pembukaan saluran Badan Hukum BUMDes itu. Jadi langsung kemarin oleh Gus Halim langsung ada diminta surat kemarin, dan kemudian kita berharap segera ini supaya sudah hampir setahun persiapan untuk badan hukum itu biar segera pecah telur pertama ini, karena sebetulnya harus Desember supaya sempat ada laju kinerja BUMDes, sehingga ketika bulan Februari itu kemudian muncul pemeringkatan BUMDes itu memang relatif fair. Jadi pemeringkatannya bukan serta-merta tapi memang dari laju. Kemudian berikutnya adalah kemarin dan sampai pagi ini itu beliau masih membicarakan tentang format untuk lomba desa wisata, banyak perbaikan. Nanti akan disampaikan bersama para tenaga pendamping profesional dan tim Sapa Desa. Untuk posisinya pada sore kemarin itu calon pesertanya baru 300 peserta dari total 5.000 desa yang BUMDesnya di situ bergerak di bidang wisata. Jadi memang ini lomba promosinya juga harus ikut kuat. Kemudian pagi hari ini akan bertemu dengan Gus Halim, akan bertemu dengan Kepala BPKP. Jadi salah satu agenda yang kemarin kita pagi sempat dibicarakan di akhir komentar dari Gus Koco tentang integrasi dengan BPKP, terutama karena aspek strategis dari rekomendasi SDGs desa, begitu itu masuk ke dalam RPJM desa dan kemudian RKP desa yang sesuai dengan kebutuhan warga, maka kemudian penyusunan APBDes juga lebih mudah bagi desa, karena di situ tinggal menyeleksi mana saja yang perlu masuk dan kemudian mana saja yang tidak sesuai hasil musyawarah desa. Tapi sudah ada jaminan bahwa itu sesuai dengan, kalau di masa lalu itu ada tahap-tahap pengumpulan data, kemudian ada tahap-tahap untuk analisis kebutuhan dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian langsung ditangani melalui aplikasi SDGs desa, sehingga bisa langsung didiskusikan dalam musyawarah desa dan diputuskan dalam musyawarah desa itu mana saja yang kemudian akan dikerjakan. Jadi ada aspek strategis, nanti pertemuan jam 8:30 dengan Kepala BPKP. Kemudian seperti biasa pesan-pesan ketika masuk ke mobil dan kemudian kaca mobil dibuka, itu pesan-pesan penting dari beliau itu untuk menyiapkan pertemuan dengan BPKP nanti jam 8:30. Jadi itu harapannya memang segera muncul. Secara teknis sangat mudah, tinggal menggabungkan antara aplikasi SDGs desa dengan aplikasi Siskudes, dan kemudian akan muncul dalam Siswaskudes di Kementerian Desa. Hasil dari kerjasama dengan Kabupaten Sumedang juga akan muncul Sakti Desa yang semuanya terlink, jadi enggak terpisah-pisah. Itu perkembangan berikutnya, Gus Koco. Kemudian kalau untuk pertemuan kita pagi hari ini, seperti biasa kita perlu siap-siap supaya kalau ada kebijakan baru tidak terkaget-kaget, tapi memang sudah punya bayangan bahwa kebijakan-kebijakan itu yang akan muncul dan kemudian siap untuk kita kerjakan, termasuk disesuaikan dengan
dengan kebutuhan yang ada di kita. Kemarin sore sempat juga di dalam diskusi itu kebetulan ada kiriman WA dari Kang Iman dari Banyumas bahwa sudah selesai musdes salah satu desa ya di Banyumas, musdes untuk tambahan 3 bulan BLT dana desa, dan semuanya berbasis pada penggunaan dana desa. Memang logikanya memang harusnya bisa dengan dana desa logikanya, kecuali harus dilihat satu persatu desa. Itu bisa jadi ada desa yang tidak cukup, tapi secara umum mestinya bisa. Nah, kemarin ada fotonya Kang Iman lagi di depan dalam musdesus itu, kemudian diketahui paling tidak ada yang bisa jalan. Kalau tidak jalan, yang penting dilakukan sesuai regulasi. Jadi tetap poin yang penting adalah menyelamatkan desa, jangan sampai kemudian tahun depan ada masalah soal akuntabilitas, soal pelaporan dan soal proses begitu. Maka itu yang harus dilakukan. Jadi dilakukan sesuai proses, kemudian telat tidak apa-apa tapi tetap dilakukan, dan kalau tidak cukup dana desanya, benar-benar tidak cukup ya, itu kemudian ada komponen lampiran E di surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa supaya desa tetap aman sampai tahun depan. Nah, kemudian untuk kebijakan yang sekarang sudah makin menguat ini menjelang 15 Januari 2022, pengundangan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu di tanggal 15 Januari 2014. Meskipun sidang di DPR sudah ada di akhir Desember waktu itu, ya. Tapi pengundangannya di 15 Januari 2014, dan kita akan kembali ke sana lagi merefleksikan bagaimana perjalanan 8 tahun Undang-Undang Desa, yang kalau kita lihat pada pidato Gus Salim tahun ini di 15 Januari 2021, Sabta Warsa 7 tahun Undang-Undang Desa itu, di situ kita merefleksikan kembali bahwa Undang-Undang Desa punya terobosan dalam hal pemikiran, ideologi, atau di dalam undang-undang disebut asas, yaitu asas rekognisi, bagaimana negara harus mengakui adanya desa, dan kemudian asas subsidiaritas, bagaimana wewenang lokal yang ada di desa itu diakui dan kemudian dijalankan. Jadi wewenang itu dijalankan di desa, desa punya wewenang yang kemudian itu akan dikuatkan posisinya oleh antara lain oleh Kementerian Desa gitu. Nah, selain aspek ideologi atau aspek pemikiran, aspek asas-asas atau paradigma itu, juga yang membuat berbagai ideologi, pemikiran, asas bisa didaratkan, bisa dioperasionalkan, itu adalah dengan adanya dana desa pada tahun berikutnya. Dan dana desa sampai sekarang posisinya masih mendominasi rata-rata ya, secara nasional, mendominasi APBDes gitu. Kecuali kemarin ada yang menyampaikan kepada Gus Salim satu desa Sri Mulyo di pengakuannya 50% ya, sehingga Gus Salim akan mencek ke lapangan besok siang gitu. Nah, ada hal yang menarik di dalam dana desa itu adalah bahwa di dalamnya ini dana dari APBN
yang kemudian harus ada di desa, dan pengelolaannya sepenuhnya sebetulnya berbasis pada musyawarah desa, hasil-hasil musyawarah desa. Bahwa kemudian ada prioritas penggunaan dana desa itu bagian dari proses-proses, karena pendanaan berasal dari APBN, maka kemudian ada beberapa panduan yang dibuat akan semakin umum, ke depan akan dibuat semakin umum sehingga desa untuk memutuskan itu menjadi semakin besar. Ya. Itu pangkalnya, dan kemudian setelah 8 tahun dengan berbagai informasi yang sudah diperoleh saat ini, kita punya beberapa kesimpulan yang kemudian nanti akan menjadi kebijakan-kebijakan khususnya supaya warga desa itu mendapatkan manfaat jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya supaya desa mendapatkan manfaat yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Nah, jadi perlu persiapan, karena seperti biasa yang namanya pembangunan itu berarti perubahan, dan perubahan itu kalau orang menjadi analis, orang hanya melihat dari luar itu bisa melihat arah perubahan. Tetapi ketika kita ada di dalamnya, menjadi perangkat desa, menjadi kepala desa, warga desa, dinas PMD yang di situ bergerak untuk desa, tenaga pendamping profesional, kalau kita berada di dalamnya, itu yang kita yang ikut merasakan. Makanya perlu persiapan supaya tidak banyak aspek-aspek atau hasil-hasil negatif yang mungkin kita rasakan. Jadi hasil-hasil positif kita mengetahui kalau ada perubahan pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, tapi secara umum arahnya adalah di sini ditetapkan pembangunan desa itu untuk warga desa. Jadi cara mengevaluasinya, cara menceknya, cara memonitornya itu sederhana. Apakah dengan kebijakan baru itu warga desa mendapatkan manfaat lebih banyak atau tidak? Jadi monitoringnya semudah itu. Nah, supaya tidak jatuh kepada berbagai ideologi, berbagai paradigma keilmuan, berbagai sisi-sisi pembangunan, maka kita menggunakan konsep yang sangat teknokratis gitu. Sama seperti kenapa kita menggunakan SDGs desa, karena menggunakan basis pemikiran liberal, basis pemikiran demokratis, basis pemikiran sosialis, itu ujung-ujungnya tujuannya tetap sama, yaitu untuk warganya, baik itu warga negara maupun warga desa. Jadi SDGs desa itu satu pilihan strategi, pilihan arah arah kebijakan yang di situ semua pemikiran bisa dimasukkan, karena di sana yang penting adalah tujuannya sama. Nah, dalam hal ini untuk strateginya itu juga digunakan strategi input, proses, output, outcome, dan impact, karena menggunakan berbagai pemikiran apapun itu bisa dimonitor, bisa dievaluasi, bisa direfleksikan kembali, kemudian ada aksi lanjutan seperti itu berbasis input, proses, output, outcome, dan impact. Makanya kita menggunakan seperti ini sehingga keseluruhan holistik dari strategi pembangunan desa itu kemudian bisa berjalan. Yang pertama untuk strategi input ini ada 3 bagian. Kita sudah belajar tadi dari undang-undang desa, bagaimana undang-undang desa itu punya aspek abstraknya, yaitu paradigma, ada aspek
asas-asas atau aspek ideologi yang kalau di dalam strategi input itu kemudian menjadi kebijakan. Jadi ini kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat, daerah, dan termasuk desa. Dan termasuk desa yang di situ apalagi yang dibutuhkan oleh kegiatan atau arah kebijakan strategi desa. Jadi arah kebijakan SDG desa untuk kemudian kita turunkan menjadi strategi ini punya beberapa hal yang itu sifatnya kebijakan. Punya beberapa hal yang sifatnya kebijakan. Ini makanya salah satu input yang perlu ada di dalam pembangunan strategi pembangunan ke depan adalah berkaitan dengan kebijakan. Ini sebagai contoh beberapa kebijakan yang perlu ada di dalam membangun desa. Ini kalau kita lihat di SDG desa nomor 5, itu bagian atas ini adalah apakah sudah ada kebijakan Perdes atau SKKDes yang responsif gender. Jadi kalau kita lihat baru 19,63% dari desa-desa di Indonesia yang punya Perdes atau SKKDes seperti itu. Kemudian ada Perdes atau SKKDes yang menjamin adanya informasi terutama bagi perempuan yang ada di desa. Ini baru 8,99% dari desa-desa yang ada di Indonesia. Jadi ini contoh kebijakan yang perlu ada. Kebijakan yang perlu ada di desa. Yang itu kemudian perlu muncul juga sampai ke level pemerintah daerah dan sebagainya. Kita lihat lagi misalnya juga kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Kebijakan yang perubahan iklim, kemudian berkaitan dengan tata kelola pertanahan dan sebagainya. Jadi ini ada kebijakan yang berkaitan dengan apakah ada larangan bagi usaha yang menghasilkan pencemaran. Jadi sebetulnya di dalam SDG desa ini kemarin Gus Halim menyampaikan bahwa berbagai aspek di dalam SDG desa yang berkaitan dengan kebijakan itu sudah saatnya diberikan paling tidak contoh. Jadi cara utama yang akan ditempuh ke depan itu adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dan itu tentu saja basis utamanya adalah adanya contoh. Makanya ke depan ini kita akan menggunakan contoh, termasuk contoh kebijakan tadi, berbagai kebijakan itu yang kemudian itu bisa digunakan di desa sambil tetap bisa memodifikasi. Bahkan kalau perlu, kalau tidak sesuai sepenuhnya, bisa membuat yang baru sehingga itu menjadi contoh baru juga bagi yang lain. Jadi keistimewaan dari itu adalah contoh, kemudian kita bandingkan dengan diri kita, bandingkan dengan desa kita, itu contoh itu sebetulnya mengkritik kita, tapi kita tidak merasa dikritik, tidak merasa sakit hati gitu, karena itu namanya juga contoh gitu. Jadi dan contoh itu bisa diwujudkan dalam bentuk yang paling operasional, dalam bentuk yang paling rinci gitu. Sehingga karena bentuknya itu sangat-sangat rinci, maka menjadi mudah dijalankan di lapangan. Maka kita akan menggunakan banyak contoh mulai saat ini hingga ke depan gitu, supaya ada akselerasi atau percepatan untuk desa bisa membangun. Jadi yang pertama tadi kebijakan, yang kedua kita sudah tahu bahwa pendanaan itu juga menjadi input yang sangat penting, dan posisinya saat ini memang
dana desa itu masih bermakna penting, baik dilihat dari sisi persentase maupun dari sisi prioritas. Jadi ketika terutama digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, terutama digunakan untuk pembangunan, maka sebetulnya makna pentingnya di sana adalah pemanfaatan yang lebih besar untuk warga. Pemanfaatan yang lebih besar ya, bahwa salah satu input pembangunan yang sangat penting ya, itu adalah data. Dan di sini desa sudah memiliki data SDGs desa. Jadi data ini sangat penting karena dia bagian dari input pembangunan yang akan mempengaruhi tahapan-tahapan pembangunan yang lain. Makanya kita akan tunjukkan seperti biasa, Gus Halim akan menunjukkan dengan bukti gitu ya, bukan menunjukkan dengan keharusan ini dan itu. Maksudnya itu juga, cuman ditunjukkan dengan bukti, ditunjukkan dengan contoh seperti itu. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana data itu penting dan kemudian bagaimana data nanti akan diolah. Jadi salah satu input strategi ke depan ketika kita melihat desa itu kita melihat 3 hal ini. Kebijakannya, kemudian bagaimana pendanaannya, dan yang kemudian yang ketiga adalah bagaimana pendataannya. Ini adalah 3 input yang utama ketika kita menggunakan strategi baru dalam membangun desa. Kemudian strategi proses. Strategi proses itu ada 2 hal yang sudah diketahui bahwa ini akan sangat mempengaruhi akselerasi manfaat bagi warga desa di dalam proses pembangunan. Yang pertama adalah musyawarah desa. Jadi musyawarah desa itu dirumuskan secara khusus sehingga dia bisa bersifat, kalau istilah di masa lalu itu deliberatif. Deliberatif itu artinya bukan berarti yang kuat yang menang, yang banyak yang menang, tetapi yang paling logis itu yang akan menang. Dan bagaimana supaya yang logis itu yang menang, tentu saja harus berbasis analisis data. Yang logis yang menang berarti berbasis analisis data. Yang kalau di dalam SDG desa itu berarti ketika muncul masalah sekian, ya, ada sekian warga yang kurang, ada sekian warga yang butuh dan sebagainya. Jadi perlu seperti itu. Jangan sampai kemudian karena banyak yang demo maka dia kemudian dianggap mayoritas, atau banyak yang kemudian punya Halo Gus. Sepertinya ada kendala sinyal di perjalanan. Kita akan tunggu bergabung lagi Gus Ivan. Sorry Gus. Ya, silakan lanjut. Keluar kena internetnya. Ya, jadi basis dari musyawarah desa itu adalah basis dialog, dialog berbasis fakta, berbasis logika, berbasis rasio, dan tidak ada cara lain untuk saat ini kecuali melihat data dan kemudian hasil analisisnya. Makanya
sering sekarang sudah kita sadari bahwa dulu kita punya bayangan tentang musyawarah desa deliberatif, tetapi untuk dialognya itu pada waktu itu yang ditekankan ke desa adalah dialog politis. Bagaimana supaya warga desa itu kehendaknya bisa masuk ke dalam keputusan itu. Karena pada waktu itu sumber data yang kuat bagi desa itu belum muncul. Jadi ketika sekarang sumber data yang kuat sudah muncul dari desa itu sendiri, maka dialognya kemudian tidak lagi bersifat sekedar politis ya, tapi sudah masuk kepada dialog rasional. Bagaimana kita melihat data, bagaimana kita memaknai data. Kita perlu nanti setelah semua kita akan berlatih berdialog mengenai bagaimana membaca datanya itu ya. Nah, musyawarah desa deliberatif ini proses yang sangat penting. Dan Gus Koco kemarin juga sudah menyampaikan memilih siapa yang akan menjadi peserta yang bisa mendukung musyawarah secara deliberatif. Ya, saya kira itu ide baru yang mulai kita diskusikan kemarin sore gitu, supaya kemudian ini bisa berjalan. Dan yang kedua adalah pendampingan desa berbasis wilayah. Jadi kemarin Gus Halim mendapatkan WA yang ada lampiran dari surat keputusan SDM tentang pembagian pendamping profesional. Jadi itu nomor 40 2020 itu adalah basisnya wilayahisasi yang sangat ketat gitu, sehingga kemudian tidak mengerjakan hal-hal di luar spesialis kita, tetapi basis kerja kita adalah basis wilayah gitu. Dan harapannya itu cara mengukurnya sederhana, yaitu ketika tenaga pendamping profesional sudah punya wilayah kerja, termasuk wilayah sebagai mentor ya, yang kemarin baru disampaikan oleh DPSDM kepada Gus Halim, dan kemudian kita lihat secara keseluruhan gitu. Di dalam yaitu ketika kita itu bisa menjadi yang paling pandai, kita menjadi yang paling pintar, kita menjadi yang paling mengetahui tentang wilayah kerja kita. Ya. Jadi kita menjadi orang yang kaya kerja kita. Nah itu syarat utamanya adalah kerja. Jadi kalau yang tidak bekerja, yang tidak ke lapangan, yang tidak sering berkomunikasi dengan menti, ya tidak bisa menguasai, memahami kondisi wilayahnya itu. Jadi ada prasyarat ketika pendampingan berbasis wilayah, itu memang kita harus ukurannya memahami, dan prasyaratnya itu prasyarat utamanya adalah kita bekerja. Jadi Gus Halim menyampaikan di internal kementerian berkali-kali bahwa maunya itu pendampingan berbasis wilayah, bukan dengan cara lain, bukan dengan ada yang kemarin dibicarakan beliau, bukan dengan PIC untuk BUMDes, PIC untuk ini, bukan. Tapi ketika kita masuk wilayah di situ ada BUMDes, maka kita. Ketika kita ada di situ, kemudian ada kita. Bahkan 2 hari yang lalu dalam pendalaman untuk strategi baru ini, itu disadari bahwa saat ini itu yang dibutuhkan memang data, pendataan, dan pelaporan yang muncul dari para pendamping. Jadi seperti sudah kita diskusi, pendamping melaporkan dengan detail faktual setiap hari
itu sangat membantu untuk strategi baru pembangunan desa. Jadi sama-sama, dan kemudian ketahuan juga bahwa misalnya tidak setiap hari daily report pendamping desa itu dilihat oleh tenaga pendamping profesional. Jadi tetap masih ada tenaga pendamping profesional yang melihat DRP-nya itu di akhir bulan. Jadi karena itu kami diminta untuk mengupdate terus kepada Gus Halim, terutama ketika beliau akan ke lapangan. Jadi kemarin sudah dipastikan satu penugasan baru ke kami, itu supaya menyiapkan bagian dari daily report untuk dashboardnya itu bagi timnya Gus Halim, supaya memudahkan begitu beliau ingin menyapa situ ya. Jadi tidak di dalam daily report yang sangat akan langsung membutuhkan nomor HP-nya. Kemudian kita telepon, diangkat apa tidak, dan kemudian apakah dia memahami tentang wilayahnya atau tidak. Jadi dengan sudah adanya SK itu, maka rencana sejak berbulan-bulan yang lalu ya dari Gus Halim untuk langsung menelepon PLD dan PD di lapangan, dan kemudian menelepon para TA yang ada di kabupaten, TA yang ada di provinsi, dan TA pusat khusus wilayahnya gitu. Itu sudah mulai segera dijalankan. Jadi di level PD PLD terutama mengetahui kondisi lapangan, level TA di kabupaten, provinsi, dan pusat yang berbeda-beda wilayah terutama untuk mbah informasi tentang apa yang ada berbasis wilayah. Untuk syarat utamanya adalah kerja itu, supaya kita bisa menjadi ahli yang paling ahli di wilayahnya. Sebetulnya ini tidak hanya untuk pendamping. Jadi di tempat kami di Sapa Desa misalnya, Sapa Desa itu harus menjadi yang ahli di wilayahnya. Ya, jadi bukan sekedar tahu semua secara umum, tapi harus menjadi yang paling ahli tentang kondisi wilayah. Nah, ini pendampingan nanti seperti itu, dan sudah tersusun langkah-langkah semakin ke atas. Yang pertama, langkah utama saat ini adalah melaporkan. Jadi seperti sudah kita diskusikan beberapa episode yang lalu, kemampuan pendamping yang paling dasar saat ini adalah kemampuan melaporkan. Membuat laporan, melaporkan angka, yaitu data, melaporkan deskripsi, daily report gitu, melaporkan foto-foto. Kita bicarakan kemarin bagaimana bisa memberi pengetahuan kepada pihak lain, dan kemudian sampai kemampuan yang paling utama bagaimana bisa memberikan narasi ya, untuk desanya, untuk wilayahnya. Dan kita ingat proses untuk pemahaman ke depan itu sudah pasti tidak hanya proses luring, tapi proses daring. Jadi tidak mendiskusikan tentang amplifikasi dari program-program atau kegiatan membangun desa. Ini amplifikasi kemarin sudah disampaikan, itu salah satu strategi yang akan digunakan. Selain tadi contoh, maka strategi berikutnya adalah amplifikasi. Makanya mulai kemarin itu di daily report pendamping desa, medsosnya
diminta oleh Gus Halim karena dicek sudah berminggu-minggu, artinya sudah lebih dari berbulan-bulan itu tidak ada medsos yang disebarkan khusus mengenai bagaimana perkembangan pembangunan desa oleh tenaga pendamping profesional. Nah, mulai kemarin mulai jalan kembali. Ya, jadi kembali kita berlatih diri kita karena seperti biasa nih kalau kita sudah jalan kemudian kita istirahat, memulai lagi itu butuh tenaga ekstra. Seperti memulai baru, padahal itu sebetulnya melanjutkan, ya, tapi terasanya memulai baru. Nah, ini strategi proses yang sekarang kita tahu baru kemarin, ya, pendampingan berbasis wilayah itu tersebar, padahal itu sudah ada di Kepmen 40 yang berlaku dari 1 Juni 2021. Maka kita yakin ke depan, ya, model pendampingan akan seperti ini, ya. Termasuk mengambil belajar secara mandiri, ya, peningkatan kapasitas mandiri itu semakin dikuatkan, ya. Jadi supaya nanti kalau tahun depan kita berani tes, kita akan selalu lulus di dalam tes itu, gitu. Kemudian strategi output, ya, strategi output pada dasarnya adalah muncul secara legal dalam peraturan Menteri Desa tahunan tentang prioritas penggunaan dana desa. Nah, strategi output yang sudah disadari saat ini yang paling efektif adalah dengan menjalankan kegiatan-kegiatan dari hasil rekomendasi kegiatan di SDGs desa. Jadi output itu Gus Halim sering menyampaikan berkali-kali di dalam berbagai kesempatan bahwa yang ditujukan itu supaya tidak berbasis kebutuhan, tidak berbasis keinginan atau berbasis kekuasaan, tetapi betul-betul berbasis masalah, berbasis kebutuhan, berbasis potensi. Dan kita sudah mengetahui itu desa-desa yang sudah mengisi dan sudah dimigrasi datanya ke dashboard sdgs.kemendesa.id sudah mengetahui kebutuhan untuk seluruh aspek, ya, pembangunan di desanya. Sudah mengetahui kebutuhannya apa, berapa volumenya, berapa anggarannya, sudah mengetahui satu persatu secara lebih detail, mengetahui juga itu kepada siapa akan dipenuhi atau tidak. Jadi strategi output saat ini yang paling efektif yang kita miliki itu adalah strategi output berbasis rekomendasi SDGs desa. Ini strategi output yang memang dirasakan paling masuk akal pada saat ini, ya. Paling memberikan yang lebih efektif baru untuk pembangunan hasil rekomendasi SDGs desa. Jadi yang kemudian pada pagi hari ini tengah 9 ini kita diskusikan juga levelnya level Menteri Desa dengan Kepala BPKP untuk menggunakan hasil rekomendasi SDGs desa ini sebagai strategi output. Kemudian di situ akan masuk ke dalam penyusunan APBDes yang saat ini sudah disepakati oleh Kementerian Keuangan, disepakati secara faktual, ya. Artinya digunakan gitu. Kementerian Keuangan menggunakan Siskudes untuk basis dana desa. Meskipun untuk basis bagian outputnya itu masih diserahkan, ya. Karena output di dalam kudesnya itu masih tidak klop gitu, maka kemudian koreksinya oleh Kementerian Desa gitu. Nah, tapi intinya semua itu berawal dari hasil rekomendasi SDGs desa.
Karena di dalamnya sudah ada kebutuhan, sudah ada volume dari kebutuhan itu. Dan kemudian peluang-peluang berapa rupiah untuk menjalankan kegiatan itu. Jadi makanya di sini ada strategi output yang sekarang sudah semakin jelas, yaitu strategi output berbasis data, yaitu hasil rekomendasi SDGs desa. Bagaimana dengan strategi outcome? Strategi outcome itu akan dilihat terutama pada aspek bagaimana manfaat dari berbagai kegiatan itu bagi desa. Yang kalau kita lihat itu sebetulnya isi dari manfaat-manfaat itu sebetulnya kan tujuan. Makanya outcome itu ada di dalam SDGs desa. Artinya apa? Artinya semester pertama setiap tahun ketika kita mengupdate, ketika kita memperbarui data SDGs desa, itu kita sekaligus mendapatkan hasil outcome atau manfaat dari pembangunan desa kita. Gitu. Nah di sini secara khusus ada dua, ekonomi dan kemudian layanan publik. Meskipun di dalam SDGs desa itu outcome-nya sangat luas, sangat banyak. Dan itu strategi yang saat ini strategi yang ditunggu-tunggu, istilah Gus Salim, ditunggu-tunggu dari 2015, dari 2015. Karena kalau istilah beliau, kita selama ini strateginya output terus, Jadi kita menyampaikan ada sekian kilometer jalan desa, sekian unit PAUD dibangun, sekian kegiatan BUMDes dan sebagainya. Kita selama ini menggunakan strategi output. Dan sekarang dengan adanya SDGs desa sebagai arah kebijakan baru, maka mulai bisa menggunakan strategi outcome. Jadi banyak hal baru di tahun 2021 ini yang memberikan kita gambaran bahwa ini strategi baru pembangunan desa yang bisa kita gunakan, kita susun, dan kita bisa lebih yakin mengenai hasil-hasilnya. Gitu. Jadi strategi outcome itu hampir semuanya itu ada di dalam SDGs. Jadi dalam SDGs itu kalau bukan strategi outcome, di sana pasti strategi impact. Contohnya strategi impact itu berkaitan dengan kemiskinan, berkaitan dengan pendapatan. Strategi outcome itu berkaitan dengan kepuasan, berkaitan dengan ketika satu output dimanfaatkan. Berapa pemanfaat dari output itu, berapa pemanfaat dari jalan, berapa pemanfaat dari BPJS. Makanya di dalam SDGs desa itu ada tujuan 100% warga desa mendapat BPJS kesehatan. Misalnya seperti itu strategi outcome, strategi manfaat. Jadi secara khusus BUMDes itu diharapkan bisa menggerakkan, memberikan manfaat ekonomis bagi warga desa sebelum kemudian memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah desa dalam bentuk PADes. Jadi yang utamanya adalah manfaat ekonomis bagi warga, baru kemudian manfaat ekonomis bagi pemerintah desa. Kemudian yang tahun depan kita memulai areal baru yang sebetulnya sudah lama, tapi tahun depan areal baru ini lebih cepat, lebih terakselerasi dan lebih menyeluruh. Jadi tahun depan seharusnya tahun ini, tapi karena ada aspek pendanaan dan perubahan-perubahan pengorganisasian baru muncul tahun depan, itu layanan publik bagi warga desa. Jadi fokusnya adalah layanan bagi bahwa di dalam PP 47 tahun 2015 itu bagian pemerintahan desa ketika menjalankan pemerintahan itu ada di kementerian. Artinya layanan publik bagi warga desanya itu ada di Kementerian Desa. Jadi ada di Kementerian Desa. Makanya fokus
mulai tahun depan itu salah satunya adalah mengenai bagaimana layanan publik dirasakan desa. Jadi beberapa hal yang dikembangkan, yaitu bagaimana kita mengetahui layanan itu. Pertama ini layanan publik itu ada di dalam undang-undang layanan publik dan ada di dalam berbagai peraturan dengan manfaat yang diharapkan di dalam SDG desa yang 222 indikator itu, maka itulah sifat keluasan dari kepuasannya itu, manfaatnya itu di dalam SDG desa. Kemudian lebih elektronik karena sekarang sudah ada ya yang menggunakan basis layanan secara smart ya istilahnya, kadang smart intinya menggunakan sistem informasi. Maka yang tahun ini agak terlambat disediakan Kementerian Desa, sudah dipastikan tahun depan di triwulan pertama itu harus selesai disediakan Kementerian Desa sehingga memudahkan warga desa mendapatkan layanan elektronik. Kemudian lebih cepat ya, karena semuanya kita tahu elektronik, maka menyusun RPJMDes, menyusun LKPDes itu bisa jauh lebih cepat dan lebih memuaskan. Mengapa bisa lebih memuaskan? Kepuasan ini tergantung kepada ketepatan layanan memenuhi kebutuhan warga, kecuali bahwa kebutuhan warga itu sudah diketahui di dalam SDGs desa, sehingga peluang untuk memberikan layanan publik yang lebih luas dan lebih memuaskan, lebih cepat itu menjadi mungkin ya, karena kemudian kita sekarang tahun ini sudah memiliki prasarana di dalamnya. Dan kemudian di bagian strategi impact ini kita sudah sering bicarakan tentang posyandu kesejahteraan. Kalau usulan dari Gus Koco, posyandu sehat dan sejahtera itu. Ini bagian dari aspek budaya. Jadi psikologis dan budaya supaya warga desanya. Jadi ini versi yang paling faktual untuk menunjukkan bahwa kebutuhan dari manusia, warga, itu tidak hanya kebutuhan fisik, tidak hanya kebutuhan finansial, tapi juga ada kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologis. Dan itu wujudnya adalah kegiatan-kegiatan posyandu kesejahteraan. Dan berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana supaya kumulasi dari kesejahteraan itu muncul. Kalau dalam ekonomi uang, kalau hitungan dari datanya BPS itu menunjukkan lebih dari 80% desa-desa kita itu menggunakan 75% menggunakan ekonomi uang. Penuhnya. Kemudian non uang, hanya sedikit karena uangnya sulit diperoleh di desa-desa tersebut. Nah, karena lebih banyak menggunakan ekonomi uang, maka perilaku tentang kumulasi kesejahteraan berbasis moneter atau uang ya maksudnya, itu kemudian dipelajari dan kemudian salah satu yang sudah bukti-buktinya itu sangat kuat, itu adalah kelola. Jadi swakelola sama seperti pendampingan berbasis wilayah punya prasyarat yang sama, yaitu harus mau bekerja. Bekerja karena dalam hal swakelola ini
yang dijalankan di praktek swakelola, kemudian turunannya secara detail itu akan segera dimunculkan ya. Yang sekarang baru taraf draft segera dimunculkan sehingga kepastiannya dengan swakelola itu maka muncul manfaat-manfaat tambahan pendapatan yang lebih banyak bagi warga desa. Kita mengetahui pada tahun 2014 itu pendapatan per orang warga desa itu 504.000 per orang warga desa per bulan. 970.000 per orang 10%. Nah dari situ katanya jauh lebih cepat dari desa untuk diterapkan ke depan pembangunan yang ada di desa. Dan kemudian juga di internal kementerian adalah memberikan surat langsung dari Gus Halim ke menteri-menteri lain yang dirancang supaya menggunakan sebanyak mungkin warga desa tergantung strata kebutuhannya. Tidak apa-apa sampai buruh kasar. Atau mungkin bisa ada yang sampai tenaga kerja mahir dan sebagainya. Tapi menggunakan sepenuhnya sebanyak mungkin dari warga desa itu sendiri. Jadi ini strategi impact yang akan dikembangkan ke depan. Kiranya seperti itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian, para kepala desa, perangkat desa, dinas PMD, tenaga pendamping profesional, rancangan strategi kebijakan yang segera kita jalankan beberapa waktu nanti ke depan. Begitu, Gus Koco. Terima kasih. Oke. Terima kasih, luar biasa. Ini mohon materinya bisa di-share Gus untuk teman-teman guidance nanti dalam proses menjalankan strategi baru. Setidaknya sudah mendapatkan gambaran dari materi paparan Gus Ivan. Yang mungkin perlu saya garis bawahi adalah tentang bagaimana saya lebih suka melihat outcome-nya aja. Jadi bagaimana penguatan BUMDes ini menjadi salah satu sumber pendapatan desa, dan kemudian bagaimana tentang layanan publik yang lebih luas, lebih elektronik atau lebih digital, lebih cepat dan lebih memuaskan. Ini sesuatu yang menurut saya menjadi sangat penting, bahwa memang bagian-bagian itu yang kemudian menjadi perhatian. Ini secara pengetahuan ini menjadi penting untuk teman-teman pendamping profesional untuk supaya bisa mengedukasi atau menguatkan atau memberikan pemberdayaan kepada peningkatan pemahaman kepada pengambil kebijakan di desa. Dan yang menarik, yang cukup menggelitik saya tadi adalah ketika ada ide tentang Gus Halim akan mencoba melakukan komunikasi ke TPP sejauh mana mereka memahami tentang wilayahnya, mungkin PLD dihubungi, ditanya dan seterusnya. Ini menurut saya menjadi sesuatu yang menarik kalau itu memang bisa dieksekusi atau bisa dikerjakan. Itu bisa menjadi satu catatan mungkin. Ketika TPP yang dihubungi dan tidak menguasai atau tidak memahami tentang kondisi desanya, yaitu berarti menjadi catatan evaluasi bahwa ternyata ini memang pendamping desa yang pendamping lokal desa yang makan gaji buta kan gitu. Cuma bikin laporan administrasi saja tapi tidak menguasai. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga bisa memberikan apresiasi, ada poin-poin plus. Jadi saya ingat dulu waktu kecil saya dibesarkan di kabupaten kecil di lereng Sindoro Sumbing di Kabupaten Temanggung. Itu adalah kota terbersih
se-Indonesia di tahun 80-an. Dan itu saya masih ingat betul nama bupatinya, Mas Gun Sofyan. Pak Mas Gun Sofyan ini ada sesuatu yang menarik ketika dengar cerita tentang bagaimana Temanggung menjadi kota terbersih. Saya sempat tanya ke almarhum bapak saya, kok bisa ya Pak Temanggung jadi kota terbersih? Nah, ada sesuatu yang menarik disampaikan adalah satu, memang menyiapkan tempat-tempat sampah di jarak yang tidak jauh. Ini ternyata membuat masyarakat juga kemudian punya budaya hidup bersih. Tapi ada yang menarik dari Pak Mas Gun ini adalah sebelum subuh beliau itu ternyata sering jalan pagi. Jadi keliling dan ketemu tukang sapu pertama kali, artinya tukang sapu yang dia temui pertama kali, itu kemudian beliau memberikan hadiah. Nah, ketika kemudian yang pagi-pagi dapat hadiah, itu kemudian dia cerita ke tukang sapu yang lain. Pagi-pagi kita dapat karena kamu berangkatnya agak siangan, kamu nggak dapat jadi ada kemudian dorongan untuk datang lebih pagi atau menyapu lebih pagi. Jadi ketika warga kota Temanggung itu bangun, ternyata ya memang sudah nggak ada tukang sapu karena semua sudah bersih. Nah ini mungkin menjadi strategi atau taktik lah mungkin ya, bukan strategi, taktik untuk bagaimana kemudian mereka yang bertugas itu punya keinginan untuk mempunyai kemampuan lebih atau kemudian datang lebih awal dan seterusnya, kalau contoh di tukang sapu. Dan itu saya terapkan waktu saya mengelola koperasi mahasiswa. Jadi saya tidak pernah datang pagi-pagi untuk melihat absen. Ternyata di absennya datangnya selalu pagi. Nah, pada satu saat bahkan sebelum pintu gerbang dibuka, saya sudah nongkrong di situ, saya sudah ngopi, sudah ngerokok di situ, jadi tahu kalau ada yang sering datang terlambat tapi absennya absen pagi. Nah, ketika 2-3 hari saya nongkrong, akhirnya dia berpikir, jangan-jangan Mas Koco nanti tahu-tahu udah nongkrong. Nah, selesai mereka sudah terbiasa pagi, ya saya nggak nongkrong lagi. Karena mereka hanya khawatir kalau tahu-tahu ditongkrongin lagi kan gitu. Nah, ini mungkin taktik yang bisa diaplikasikan, dan yakinlah bahwa teman-teman pendamping lokal desa itu kalau bisa ditelepon atau disapa langsung oleh bapaknya pasti akan menjadi satu kebanggaan tersendiri. Oke, itu catatan-catatan yang bisa saya berikan pagi hari ini, luar biasa, dan segera nanti teman-teman bisa mendapatkan materi dari Gus Ivan karena ini materi yang sangat menarik, dan kebetulan tadi agak putus-putus sinyalnya, jadi dengan materi nanti di-share teman-teman bisa lebih menerjemahkan lebih baik. Saya pikir sampai di sini pagi hari ini besok kita nggak terasa sudah sampai di akhir pekan, berarti saatnya bertanya ke Kapus Datin. Teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, dan semoga Kapus Datin ada waktu juga, karena tahu-tahu ada panggilan dari pimpinan kan mungkin waktunya agak terbatas. Oke, sampai di sini kerabat desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, sulubus kuntul baris. Salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Ama. Saya Makel dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abdi Teh Rijal. Abdi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah, dan kita memulai semua karya kita dari desa.
Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo, dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.